Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Mike Tamir. Kali ini saya akan menyampaikan materi senyawa hidrokarbon bagian 2, yaitu yang pertama tentang kekhasan atom karbon. Kenapa atom karbon itu disebut khas? Karena yang pertama bahwa atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalennya bisa dilihat. Atom C mempunyai nomor atom 6 dengan konfigurasi 2 dan 4. 4 ini adalah sebagai elektron valensi, di mana struktur Lewisnya tertulis seperti ini. 4 elektron ini dipakai untuk berikatan dengan atom yang lain. Yes, karena supaya stabil dengan memenuhi aturan oktet, maka perlu berikatan dengan atom lain, misalkan seperti dengan hidrogen, Cl, dan seterusnya. Nah, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen, maka akan menjadi seperti ini struktur Lewisnya. Ya, setiap atom C berikatan dengan H menjadi satu pasang, sehingga di jumlah total menjadi 8. Akhirnya C dengan H memenuhi oktet. Ini adalah struktur ikatannya C dengan H. Selanjutnya ini karbon berikatan dengan 4 atom Cl akan menjadi CCl4. Nah, ini adalah struktur ikatannya. Kalau dengan hidrogen menjadi CH4, kalau dengan Cl menjadi CCl4. Yang kedua, bahwa atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Artinya bahwa atom karbon ini bisa berikatan dengan atom karbon yang lain. Nah, jika C ketemu dengan C, maka kemungkinannya adalah yang pertama, dia berikatan tunggal, baik itu C2 atau C3 dan seterusnya ya. Yang pertama kemungkinannya adalah berikatan tunggal, yang kedua berikatan rangkap 2, dan yang ketiga adalah berikatan rangkap 3. Ini semua nanti akan dijelaskan di video selanjutnya tentang golongan alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua adalah jenis atom karbon. Jenis atom karbon itu ada 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom karbon primer itu artinya bahwa atom karbon yang terikat itu hanya satu atom karbon yang lain. Saya ulangi bahwa atom karbon primer itu adalah atom karbon yang hanya terikat pada satu atom karbon yang lain, atau satu gugus karbon yang lain. Ini atom karbon primer. Begitu juga dengan sekunder, berarti mengikat 2 atom atau 2 gugus karbon yang lain. Kemudian atom karbon tersier ini berarti mengikat 3 atom atau 3 gugus atom karbon yang lain. Selanjutnya yang kuartener juga demikian. Ya, kita akan menentukan di manakah posisi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dimisalkan rantai karbonnya seperti ini. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sampai C10. Ya. Nah, di sini adalah letak dari posisi atom karbon primer. Karena apa? Di C1 ini dia hanya mengikat satu gugus karbon yang lain. Berarti ini ada satu tangan. Ini dianggap sebagai satu gugus, maka C1 disebut sebagai primer. Demikian C3 juga primer, C5 primer, C7 primer, dan C10 juga primer. Paham ya? Yang kedua adalah atom C sekunder. Sekunder itu karena mengikat atom C nya ini yang C4, C8,
C9 itu mengikat dua gugus karbon yang lain, kiri dan kanan. Ini disebut sebagai sekunder. Kemudian yang tersier itu karena gugus C ini, yaitu C2, mengikat tiga gugus atom karbon yang lain. Yang terakhir adalah kuartener, yaitu di C6. Ini karena atom C ini mengikat 4 gugus yang lain, maka disebut C6 ini sebagai atom C kuartener. Selanjutnya penggolongan senyawa hidrokarbon secara umum dibagi menjadi dua, yaitu rantai terbuka alifatis, yaitu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya itu tidak saling berhubungan. Rantai jenis ini ada yang bercabang, ada juga yang tidak bercabang alias lurus. Ini disebut sebagai rantai terbuka. Kemudian rantai karbon yang tertutup itu adalah rantai yang terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya, jadi saling berhubungan. Nah, siklis ini atau rantai tertutup ini ada dua, ya, siklis biasa dan siklis aromatis. Ini contohnya. Jadi yang terbuka seperti ini, dia lurus sehingga ujung satu dengan ujung yang lainnya itu tidak bersentuhan, maka disebut sebagai rantai karbon terbuka. Kemudian yang rantai karbon bercabang ada di salah satu C-nya itu memiliki cabang. Ini disebut sebagai rantai terbuka bercabang. Selanjutnya yang sebelah kanan ini adalah rantai siklis. Nah, yang bawah ini adalah rantai aromatis. Bisa dibedakan dari keempatnya ini ya. Selanjutnya adalah sifat senyawa hidrokarbon. Nah, keterangannya bahwa semakin banyak jumlah atom karbon dan jumlah massa molekul relatifnya, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Ya, bisa dilihat atau bisa dibayangkan jumlah atom karbonnya ya, baik C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Maka bisa dilihat kalau C1 misalkan untuk golongan alkana menjadi CH4 dibandingkan dengan C2 H6, otomatis titik didihnya lebih besar yang C2H6 dan seterusnya. Yang kedua adalah struktur yang lurus, titik didih dan lelehnya ini lebih tinggi daripada yang bercabang. Dan yang ketiga untuk C1, C4 ini berwujud gas, C5 sampai C10 berwujud cair. Ini komposisinya seperti ini. Dari kiri massa molekul relatif 16, jumlah atom C, itu rumus molekulnya C4. Nama senyawanya adalah metana, titik didihnya, nah ini min 181,9 derajat Celcius. Kemudian ini titik leleh ya, maaf, titik lelehnya min 181,9 dan titik didihnya adalah min 163,9. Wujudnya adalah gas pada suhu kamar. Bisa dilihat sampai ke bawah. Ini adalah sifat fisis dari senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap untuk kalian itu lebih semangat belajar dan sering membaca buku, melihat literatur, membaca literatur dan browsing untuk menambah wawasan tentang senyawa hidrokarbon. Yang saya sampaikan ini adalah senyawa hidrokarbon bagian yang kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.